Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Genius Center. Apa kabar nih semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. By the way, karena beberapa menit kemudian aku bakalan nemenin kalian belajar bahasa Inggris bersama Genius Center. Jadi, kenalin dulu nih, nama aku Kenzia. Kalian bisa panggil aku Miss Zia. Happy learning! Oke, kan kemarin kita udah bahas nih tentang adverb, verb, adjective, dan minggu kemarinnya lagi kita udah bahas juga tentang noun dan pronoun. Nah, hari ini kita bakal ngelanjutin tema-tema yang kemarin, yaitu part of speech yang bagian conjunction, preposition, dan interjection. Oke, kalian tahu gak sih apa itu preposition? Nah, preposition atau kata depan itu adalah suatu part of speech yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam suatu kalimat. Nah, maka dari itu, preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa preposisi. Preposition hampir selalu berfungsi sebagai adjective atau adverb. Nah, preposition dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada preposition of time kayak after, before, since, until. Terus ada lagi preposition of place, contohnya at, in, on. Ada juga preposition of movement, contohnya kayak inside, of, towards, up gitu. Terus ada juga nih preposition of manner kayak by, in, like, on, with, without. Terus ada juga preposition of purpose, yaitu contohnya kayak for gitu. Terus ada lagi preposition of quantity kayak for, by gitu. Aku kasih contoh ya, misalnya contoh kalimatnya kayak gini, it's sleeping on the floor but for my back. Artinya apakah tidur di lantai itu buruk untuk punggung aku gitu. Nah, posisi on the floor itu adalah prepositional verse-nya gitu. Oke, selanjutnya kita next ke conjunction ya. Conjunction itu artinya kata hubung. Nah, part of speech yang ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa, dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Ada beberapa jenis conjunction, kayak coordinate conjunction. Nah, itu menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama. Contohnya kayak and, but, nor, or, yet. Nah, terus ada juga correlative conjunction. Itu digunakan berpasangan, kayak between and, atau either or, neither nor gitu, atau rather than, if then gitu. Terus yang selanjutnya ada juga subordinate conjunction. Itu membentuk adverbial clause. Contohnya kayak because, before, although, when, after. Terus yang selanjutnya ada juga conjunctive adverb. Ini menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan. Kayak at last, beside, however, then gitu. Oke, contoh kalimatnya misalnya I like that car but I don't have enough money to buy it. Atau yang artinya saya suka mobil itu tapi saya nggak punya cukup uang untuk membelinya. Ini contoh dari coordinate conjunction. Nah, menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama. Ada but, tapi. Itu adalah coordinate conjunction-nya gitu. Nah, yang terakhir dari bagian part of speech ini adalah interjection. Oke, interjection itu apa sih? Nah, interjection itu adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Secara tata bahasa, biasanya dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan kalimat utama. Misalnya nih, for example, oh, look at me. Atau misalnya nih, contoh kalimatnya kayak wow, this house is so big and beautiful. Atau contoh lainnya lagi, oops, I didn't mean it. Artinya, oops, aku gak bermaksud. Atau misalnya lagi, what the hell, I miss him. Sial, aku merindukannya. Atau contoh kalimat yang lainnya lagi nih, misalnya OMG. No. OMG, I forget where I took my handphone. Gitu. Nah, itu dia guys, berbagai macam part of speech untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris.
Gak kerasa ya, udah lama banget nih kita berbicara tentang power of speech. Oke, sekarang waktunya untuk Miss Zia undur diri. See you in the next video. Bye bye.